Jadi walaupun kalian sudah senior itu ya, sudah senior, mungkin kalian sudah bos, ketika bekerja merasalah seolah-olah kalian ini masih pemula. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya kita akan seperti orang pekerja pemula itu biasanya mereka akan disiplin gitu ya, sungguh-sungguh kan begitu. Karena takut kena kondite kan sungguh-sungguh. Kemudian punya rasa ingin tahu, banyak bertanya seperti itu. Maka ketika kalian sudah senior pun juga lakukan sosin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum PT saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita akan bahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu kiat atasi rasa malas ala Jepang. Sekali lagi, kiat atasi rasa malas ala Jepang. Tapi bagi kalian yang belum like dan subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Nanti supaya kalau ada topik-topik berikutnya yang menarik, kalian akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Oke, jadi Jepang, Cina, Korea, Singapura adalah negara-negara maju, negara kaya raya, yang berpenghasilan tinggi. Karena apa? Karena SDM mereka kinerjanya tinggi. Itu otomatis ya, kinerjanya tinggi, skill-nya tinggi, ya, punya expertise dan sebagainya. Ya. Tapi sebagai manusia sebenarnya mereka juga punya rasa malas. Punya seperti kita ini. Ya. Cuman khususnya di Jepang, itu mereka punya 6 kiat untuk atasi rasa malas. Oke, yang pertama. Jadi Jepang itu punya semangat namanya Ikigai. Ya. Apa Ikigai itu? Ikigai adalah temukan tujuan hidup. Dan begini, kalau orang tidak punya tujuan hidup, atau tidak bisa melihat ya ujungnya, ya, ujung dari karir kita, ujung dari perjuangan kita ini seperti apa, nggak bisa menggambarkan, ya. Atau ibaratnya kalian ini menaiki tangga ke atas langit gitu ya, itu ujungnya itu ketutup oleh awan. Nah, otomatis orang menjadi gamang. Ya sampai kapan saya bisa mencapai itu? Jauhnya berapa? Masih berapa lama lagi? Berapa jauh lagi? Nah, karena jadi gamang, akhirnya jadi nggak percaya diri dan akhirnya jadi malas. Nah, ini jadi Ikigai itu memastikan. Ya, jadi Anda biasakan untuk ciptakan tujuan buat target. Ya, kalau target itu bisa dibuat harian. Besok pagi apa yang perlu saya capai? Ya, targetnya besok pagi apa? Target mingguan, target bulanan, target tahunan, target 5 tahunan dan seterusnya. Atau buat namanya setting goal, ya. Jadi setting goal itu men-setting tujuan. Nanti kalau kalian ingin belajar men-setting tujuan, itu kalian sudah saya sediakan, nanti buka di channel saya ini juga, yaitu nanti silahkan klik TOT NLP 7 Amir. Sekali lagi ya, TOT NLP 7 Amir itu khusus kalian saya ajari bagaimana kalian men-setting tujuan hidup Anda dengan cara yang sangat praktis ya, mudah sekali dipelajari. Oke. Nah, Ikigai ini bukan hanya soal men-setting tujuan, bukan hanya memastikan ya gambar impian kita, tapi juga Ikigai itu menyangkut ketika kalian menempuh karir ya. Maka usahakan ketika kalian bekerja itu pertimbangan pekerjaan bukan gaji yang tinggi, bukan itu kalau itu bekerja ya. Juga itu bukan karena tempatnya enak atau tempatnya bergengsi, tapi carilah ya pekerjaan itu yang itu kalian benar-benar fulfilling ya, happy banget ya, suka sekali dengan. Jadi kalau sudah mengerjakan itu sudah lupa segala-galanya. Cari pekerjaan seperti itu. Jadi Ikigai menyangkut juga passionnya. Nah, nanti kalau kalian ingin ya
tahu, ingin mengukur, malahan sudah saya buatkan juga di channel YouTube saya. Nanti kalian bisa mengukur, bisa apa namanya, mengetahui sendiri sebenarnya tingkat passion of life kalian itu berapa. Ya, nanti bisa kalian baca. Nanti silahkan, nanti klik di Mindset Entrepreneur 5 Amir. Sekali lagi ya, Entrepreneur 5 Amir. Di sana kalian bisa mengukur sebenarnya tingkat passion kalian seberapa. Baik, ini yang pertama. Jadi Ikigai ini tentang kalian bisa membaca, melihat gambar, ya, impian hidup kalian, ya. Kemudian yang kedua juga ketika kalian meniti karir itu dengan penuh passion, ya, di tempat pekerjaan kalian, ya. Nanti passion juga bisa kalian ukur sendiri, ya, di channel YouTube ini juga. Dan yang kedua adalah Kaizen. Jadi Kaizen, K-nya berarti dari kata perubahan, Zen-nya adalah kebaikan. Artinya berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi orang Jepang itu orang yang pragmatis. Ya, mereka berpikirnya sederhana, ya, seperti itu. Jadi mereka itu memperbaiki kehidupan itu dari yang sekitarnya, dari kanan kiri, dari mengerjakan, ya. Jadi makanya Kaizen itu artinya kita melakukan perbaikan dengan tindakan-tindakan kecil dan sederhana, ya, diperbaiki, ya, secara bertahap, tapi terus-menerus tidak berhenti. Ini ya, jadi kuncinya itu kepada apa? Kepada terus melakukan perbaikan, tidak berhenti, ya, dari tiada hari tanpa perubahan, tanpa perbaikan. Ini namanya Kaizen. Nah, nanti kalian kalau ingin apa namanya, perbaiki baik kehidupan di rumahnya, kehidupan di pekerjaan itu terus kalian perbaiki terus, ya. Kemampuan ditingkatkan terus sedikit demi sedikit, ya. Tapi terus menerus tidak berhenti, ya. Nah, nanti sebelum berangkat kalian ke tempat pekerjaan kalian bisa buat afirmasi di depan cermin begitu, ya. Ucapkan begini. Hari ini saya harus lebih baik dari hari kemarin dan besok saya harus bisa lebih baik dari hari ini, ya. Ajukan afirmasi seperti itu, ya. Terus tiada hari tanpa perbaikan. Kemudian yang ketiga adalah Pomodoro, ya. Pomodoro bukan Podomoro, ya. Kalau Podomoro itu perumahan, ya. Ini Pomodoro. Apa Pomodoro itu? Begini, Pomodoro itu sebuah teknik saja, teknik sederhana. Begini. Nanti ketika kalian mulai bekerja, ini kebiasaan orang Jepang ini, ya. Ini 25 menit itu kalian betul-betul bekerja fokus. Jangan sampai pegang HP, pegang chatting, ataupun ngobrol dengan sebelah kanan kiri, kemudian jalan-jalan, jangan sampai. Jadi 20 menit itu betul bekerja dengan tadi, fokus dan passion tadi. Nah, kemudian setelah 25 menit bekerja, kalian stop 5 menit istirahat. Nah, silakan nanti di 5 menit ini silakan kalian mau bikin kopi, kalian mau buka chatting, buka Japri dan sebagainya silakan. Tapi cukup 5 menit. Kemudian setelah itu kembali lagi 25 menit lagi bekerja, ya. Kemudian nanti setelah 25 menit kalian boleh istirahat 5 menit. Terus ulangi seperti itu hingga kalian istirahat siang, kemudian nanti siang jam 1 kalian ulangi lagi seperti itu sampai sore. Ya, kalau kalian sebagai pengusaha ya fokus, lebih banyak fokus, kemudian istirahat, fokus, istirahat. Seperti itu, ya. Oke. Namanya teknik Pomodoro. Kemudian yang keempat adalah Hara Hajibu. Hara Hajibu ini sebenarnya bukan hanya untuk pekerjaan, bukan hanya untuk karir, tapi ini memang cara hidup orang Jepang, ya. Mereka sudah umurnya panjang itu. Jadi mereka itu makan itu tidak berlebihan, ya. Yang menerapkan Hara Hajibu-nya. Jadi makan itu jangan perut dipenuhi, cukup 70% sampai 80% aja. Ya. So, kalau nanti terlalu kekenyangan karena makanan ada glukosanya, kemudian kita mengantuk, ya. Nah, maka dengan masih ada istilahnya itu ada rongga, ya, di perut kita untuk berpikir gitu, ya. Nah, maka bisa giat lagi, ya. Dan makan itu juga Hara Hajibu ini juga dilihat makanan yang seimbang gizinya, ya. Yang tidak terlalu tinggi kolesterolnya, yang seimbang antara karbohidrat, protein, sayur, ya, buah-buahan dan sebagainya seimbang, ya. Itu ya Hara Hajibu. Dan yang kelima adalah Sosin. Apa Sosin itu? Begini. Jadi Sosin ini adalah semangat pemula. Loh, kok semangat pemula? Iya. Jadi walaupun kalian sudah senior itu, ya, sudah senior, mungkin kalian sudah bos, ketika bekerja merasalah seolah-olah kalian ini masih pemula.
Sehingga apa akibatnya? Akibatnya kita akan seperti orang pekerja pemula itu biasanya mereka akan disiplin gitu ya, sungguh-sungguh kan begitu. Karena takut kena kondite kan sungguh-sungguh. Kemudian punya rasa ingin tahu, banyak bertanya seperti itu. Maka ketika kalian sudah seni pun juga lakukan sosin ini. Setiap bekerja rasanya saya ini pemula, ya. Jadi semangatnya tetap pemula, rasa ingin tahunya gitu ya. Ingin banyak belajar pada orang lain itu tetap dilakukan sampai kapanpun. Oke? Dan yang terakhir adalah wabi sabi. Apa wabi sabi itu? Wabi sabi itu adalah do it. Apa maksudnya? Bukan duit ya, do it. Do it itu lakukan aja. Jadi lakukan pekerjaan kalian itu tidak harus menunggu sempurna. Gitu ya. Dan misalnya kalian buat karya apa saja gitu ya. Itu udah kerjakan aja dulu. Kemudian nanti segera diproduk gitu ya. Diproduk. Contohnya misalnya seperti saya dulu. Ketika dulu jatuh pandemi itu kemudian saya tidak lagi bisa mentraining di offline gitu ya. Maka saya harus membuat konten. Buat YouTube ini YouTube pertama saya buat itu nggak karu-karuan itu. Tapi sekali lagi karena saya juga belajar dari senior, dari mentor YouTube gitu yang masih muda itu, ya udah saya upload aja. Kalau saya ngelihat YouTube saya yang pertama itu saya ketawa-ketawa gitu, kok jelek banget gitu ya. Tapi ya akhirnya lumayan juga gitu ya. Nah, jadi begitu. Do it ya. Gua bisa itu kerjakan aja. Yang penting kalian kerjakan tadi dengan semangat Kaizen tadi ya. Lakukan perbaikan secara kontinu ya, tiada henti. Terus nanti kalian akan menemukan kesempurnaan di dalamnya. Oke, ini prinsip Jepang yang luar biasa. Selamat mempraktekkan. Semoga sukses. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.